Yo bro, balik lagi sama gua Tono di channel kali ini gua mau membahas alur manga Tokyo Revenge chapter ke-63. Oke dah, tanpa banyak basa-basi, kita gas ke alur manganya. Sebelumnya di episode 21, Baji terlihat menusuk dirinya sendiri karena ia tak mau membuat Kazutora yang sudah gila bertanggung jawab jikalau ia mati. Itu semua Takemichi yang menyampaikannya kepada Kazutora dan Maiki. Takemichi melanjutkan jikalau Baji sangat menyayangi mereka berdua. Kazutora yang mengetahui fakta itu meneteskan air mata. Lalu, Maiki yang tak sengaja melihat jimat yang dijatuhkan Takemichi bertanya, "Di mana kau menemukan ini, Takemichi?" Takemichi pun menjawab bahwa ia menemukan jimat itu saat rapat di kuil, yang ternyata itu adalah jimat milik Baji. Lalu, Maiki pun mengingat kenangannya 2 tahun yang lalu. Saat itu, ia sedang bersama Baji mengendarai motornya Baji. Di jalan, Baji bertanya kepada Maiki, "Hei Maiki, kau mau semuanya bertemu di kuil?" tanya Baji. Maiki pun menjawab, "Iya." Dan juga ia bertanya kepada Baji, "Tapi ngomong-ngomong sekolah barumu gimana?" Baji pun berkata, bosan parah. Semua orang hanya bermalas-malasan," ucap Baji. Lalu Maiki berkata, "Aku harap aku bisa masuk ke sekolah kalian. Dengan begitu kau tak akan bosan," ungkapnya Maiki. Setelah itu, Maiki memuji motor Baji. "Wih, motor bagus nih, GSX 250E kan?" tanya Maiki. Baji pun menjawab, "Yap, dapatnya dalam kondisi rusak, tapi cukup lama untuk aku bisa memperbaikinya. Gokiku ini yang terbaik di Tokyo," ucap Baji. Secara tiba-tiba muncul Daraken yang menguping pembicaraan mereka berdua. Ia mengatakan, "Apa yang terbaik di Tokyo? Zyperku inilah yang terbaik di seluruh Jepang," ucap Daraken. Tiba-tiba Mitsuya juga muncul. Ia berkata, Yo, jangan sombong breh. Omongan barusan gak bisa aku biarkan. Impulse cantikku ini yang terbaik di dunia," ucap Mitsuya. Lalu datanglah satu orang lagi, yaitu Kazutora. Ia mengatakan, "Jangan banyak bacot kalau kalian hanya di bumi saja. Roket milikku inilah yang terbaik di seluruh alam semesta," ucap Kazutora. Kudanil. Makin gak jelas aja percakapan 4 orang. Sampai-sampai Maiki dibuat tidur karena perdebatan gak jelas mereka ini. Di saat mereka mengunggulkan motornya masing-masing, tiba-tiba muncul Pachin yang melewati mereka semua sambil mengatakan CBX 400F kula yang terbaik. Entahlah mau terbaik di dunia atau alam semesta, aku hanyalah orang bodoh. Cukup bicara omong kosongnya, ayo balapan sampai ke kuil Musashi. Mereka semua yang mendengar perkataan Pachin marah dan bergegas menancap gas mereka menuju kuil Musashi. Di samping itu, tampak Baji yang sedang marah-marah karena Maiki ketiduran. Saat sampai di kuil, terlihat Baji sedang menggendong Maiki yang ketiduran menuju ke atas kuil Musashi. Sesampainya di sana, ia disambut oleh yang lainnya. "Yo, terakhir sampai. Kenapa lama ngap?" Baji pun menanggapi, "Si Baji Goi ini, dia selama ini tidur tahu." Alasan, ucap Mitsuya. Kazutora juga mengatakan, "Alasan itu membuat dirimu kelihatan lebih buruk." Maiki pun terbangun setelah mendengar keributan mereka. Ia mengatakan, sudah sampai toh." Lalu Draken mengatakan ke Maiki, "Bukannya kau ada sesuatu yang mau disampaikan, Maiki?" Setelah itu, mereka berenam pun mulai mengobrol serius. Maiki pun bertanya, "Apakah kalian tahu geng motor The Black Dragon?" Lalu Draken menjawab, "Kudengar mereka itu bajingan berdarah dingin. 3 tahun lebih tua dari kita, mungkin," ucap Draken. Maiki lalu bertanya kepada Kazutora, "Kenapa kau tidak meminta bantuan kami, Kazutora?" Baji bilang, "Kau melawan Black Dragon sendirian, benar kan?" tanya Maiki. Mitsuya yang mendengar itu kaget dan berkata, "Hah? Kazutora mengalahkan Black Dragon? Mustahil," ucap Mitsuya.
Pachin yang mendengar itu tidak terkejut karena Kazutora memang tinggal di lingkungan Black Dragon. Lalu Draken bertanya kepada Mikey, "Apakah kau berencana melawan Black Dragon, Mikey?" tanya Draken. Mikey pun menjawab, "Iya." Ia juga menegaskan bahwa Black Dragon adalah geng raksasa. Sebelum memulai perkelahian, Mikey ingin alasan untuk memulai perkelahian dengan mereka. Lalu Baji memiliki ide, yang mana ide itu adalah membentuk geng kita sendiri, ucap Baji. Mendengar ide dari Baji, Draken pun mengatakan, "Ide bagus, kedengarannya menyenangkan." Lalu Baji berkata, "Aku sudah menentukan jabatan kita di dalam geng yang akan kita buat nanti. Mulai dari pemimpin kita yang kuat dan sombongnya seperti kuda nil berak, yaitu Mikey. Lalu si wakil ketua kita seperti saudara yang bisa diandalkan, yaitu Draken. Kemudian Mitsuya sebagai mediator kita yang bertugas memimpin pengawal elit. Pachin yang kuat akan menjadi pembawa bendera geng kita nanti. Lalu untuk dirinya dan Kazutora, ia akan membentuk unit penyerangan." Tapi Kazutora yang mendengar itu masih ragu. Ia berkata, "Bisakah kita benar-benar semudah itu membuat geng?" ucap Kazutora. Setelah itu Mikey mengatakan, "Aku sudah memutuskan nama geng kita, yang namanya Geng Tokyo Manjin." Mereka semua yang mendengar nama geng itu sontak mengatakan secara bersamaan, jelek." Draken mengatakan, "Ya, nama geng nantilah, aku setuju," ucap Draken. Lalu Mitsuya mengatakan, "Dengan dibentuknya geng kita sendiri, maka kita memiliki alasan untuk bertarung. Untuk urusan nama geng, nanti saja." Pachin yang mendengar perkataan Mitsuya menyetujuinya. "Dan untuk nama geng, kita kesampingkan dulu," ucap Pachin. Setelah itu, Baji berkata, "Oke, jadi sudah ditetapkan," ucap Baji. Lalu mereka berlima mengatakan, "Kita akan memberikan semua yang kami punya. Sebagai gantinya, ciptakan era baru untuk kami, Mikey," ucap Baji. Sambil tersenyum, Mikey pun mengiyakannya. Mikey bertanya kepada Baji, "Geng macam apa yang kau inginkan, Baji?" ucap Mikey. Lalu Baji menanggapi, "Menurutku semua untuk satu dan satu untuk semua. Kita mempertaruhkan hidup kita untuk satu sama lain. Itulah geng yang aku inginkan," jawab Baji. Kemudian mereka berniat merayakan terbentuknya geng mereka. Mereka pun bersama-sama membeli sebuah jimat. Dan yang dipegang Mikey saat ini itu adalah jimat di hari terbentuknya geng Toman. Takemichi yang tahu kenyataan itu hanya bisa diam. Lalu Mikey mengatakan, kalau bukan dia yang menciptakan Toman, tapi Bajilah yang menciptakan geng ini. Mikey juga mengatakan kata yang dulu pernah diucap Baji. Kalau salah satu dari kita terluka, kita semua akan melindunginya. Aku mau geng yang semua untuk satu dan satu untuk semua. Itu adalah prinsip geng Toman, ucap Mikey. Draken, Mitsuya, dan Kazutora menangis mendengar hal itu. Yang mana itu adalah prinsip yang belum bisa kita capai saat ini. Baji bertarung sendirian selama ini untuk menepati janji yang ia buat hari itu. Setelah itu, Mikey berkata, "Baji, maafkan aku." Dan episode kali ini berakhir dengan tewasnya Baji Kyosuke.